Kalau dulu ya, di sekitar 2014 itu usianya adalah ada yang 5.900 sebelum Masehi dan ada yang 14.000 sebelum Masehi. Nah, ini kita cek ulang nih, apakah hasilnya sama, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita ternyata menemukan lapisan yang serupa ya, yang nanti kita bawa sampel-sampel. Jadi pada awalnya seperti halnya arkeolog-arkeolog muda ya, waktu itu kita masih jadi mahasiswa tahun 1994, itu kita melakukan kunjungan situs ke situs Gunung Padang. Ya seperti halnya mahasiswa kita senang-senang aja lah gitu ya, jalan-jalan. Terus ini situs rupanya sangat menarik karena dia masih seperti hutan waktu itu ya. Ada mata air di kakinya ya, di kaki gunungnya gitu ya. Terus kita naik ke melewati tangga itu masih yang cukup lebat ya, kita nggak bisa lihat kanan kiri, tapi ya bahkan atasnya pun kita nggak bisa lihat ya, jadi masih sangat lebat ya. Terus kemudian kita ke atas, nah sepanjang perjalanan sepi sekali ya, bahkan untuk menuju ke sana dulu kita jalan mungkin 1,5 jam jalan kaki, tidak menemui perkampungan ya seperti itu. Kita bawa ransel yang cukup berat. Nah begitu sampai di situsnya ya tidak ada pengunjung juga, jadi ini masih suasana yang sangat sepi ya. Akhirnya kita ngecamp di sana ya beberapa hari ya, nginap sambil melakukan deskripsi. Ternyata memang ya seperti juga sudah dilaporkan oleh peneliti-peneliti Belanda sebelumnya, itu ada 5 teras ya. Tapi ya selama kita di sana praktis tidak ada orang ya, tidak ada orang. Nah lalu hampir setiap tahun kita ke sana ya untuk membawa mahasiswa-mahasiswa baru. Waktu itu kita juga sudah jadi senior lah tanda petik begitu ya. Nah sampai akhirnya di sekitar tahun 2011 ya, saya sudah menyelesaikan perkuliahan gitu ya, sudah S1, S2, S3, lalu mulai melakukan penelitian yang cukup serius. Ternyata ini situs menarik ya, tetapi karena hanya dengan bekal ilmu arkeologi, maka pengetahuan yang dihasilkan juga masih terbatas ya. Nah, ketika tahun 2012, 2013 ya, berinteraksi dengan teman-teman ilmuwan yang lain, maka akhirnya kita membentuk tim yang namanya tim terpadu riset mandiri. Nah, di situ bukan hanya arkeologi ya, tetapi ada geologi ya, geofisika, geografi, arsitektur ya, lalu ada stratigrafi, banyak sekali ilmu yang lain ya, teknik sipil dan lain sebagainya. Hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa banyaknya ya. Salah satunya yang menarik adalah ternyata situs yang selama ini saya kunjungi ya, hampir setiap tahun itu ternyata lebar sekali ya. Awalnya hanya naik anak tangga, terus di atas itu ada 5 teras, ternyata dia melebar sampai ke samping-samping ya. Yang awalnya sekitar 1,5 hektar ternyata menjadi sekitar 30 hektar. Itu salah satu penemuan yang luar biasa. Nah, penemuan yang luar biasa yang kedua ya, cukup banyak sebenarnya penemuan luar biasanya, tapi untuk kesempatan ini hanya 2 saja ya. Jadi kalau kita ekskavasi ke dalam, itu ternyata ada lapisan budaya yang lain ya. Nah, terus ketika kita ekskavasi lagi lebih ke dalam lagi, ada lapisan budaya yang lebih tua lagi begitu ya. Nah, sayangnya waktu itu riset kita waktunya cukup terbatas ya. Nah, sekarang di tahun 2025 kita mendapat kesempatan ya dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan untuk melakukan kajian dan pemugaran. Jadi kita buka kembali ya beberapa teras, dan salah satunya kita ulang kembali ya penelitian di tahun 2012, 2013, 2014 yang ternyata kurang lebih hasilnya sama ya dengan yang pernah kita lakukan belasan tahun yang lalu ya. Kita menemukan lapisan yang lebih tua di bawah permukaan tanah situs Gunung Padang. Kalau dulu ya di sekitar 2014 itu usianya adalah ada yang 5.900 sebelum Masehi dan ada yang
14.000 sebelum Masehi. Nah, ini kita cek ulang nih, apakah hasilnya sama, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita ternyata menemukan lapisan yang serupa ya, yang nanti kita bawa sampel-sampel, kita udah menemukan cukup banyak sampel karbon ya, sampel arang yang berasosiasi dengan struktur ya, berasosiasi dengan fitur, berasosiasi dengan susunan batu yang dibuat oleh manusia ya. Ya, kita kali ini melakukan kajian ya, dan melakukan pemugaran dengan gembira ya, dengan riang gembira. Kenapa? Karena pemerintah mendukung penuh ya, masyarakat juga mendukung penuh ya. Lalu bagaimana nanti hasilnya? Hasilnya ya kita sampaikan apa adanya saja ya, apa adanya. Kita tidak punya target bilang bahwa ini nanti yang paling besar misalnya gitu. Kita tidak punya target bahwa menyatakan bahwa ini paling tua ya. Kita buka saja ya, kita ekskavasi, kita kaji ya. Dan beberapa kotak ekskavasi kita berikan waktu yang cukup lama untuk dilihat oleh pengunjung, bahkan oleh para ahli ya. Bahkan juga kita undang ya, ini sudah berkali-kali kita undang para ahli ya dari berbagai disiplin ilmu, tolong datang ya, silahkan mampir, nanti kita diskusi hangat di lapangan ya, seperti itu. Nah, Anda boleh punya pendapat yang berbeda, silahkan saja ya, tapi yang pasti faktanya ada di lapangan ya, faktanya ada di situs Gunung Padang. Oleh karena itu mari kita berkunjung ke situs Gunung Padang ya, lalu kita membuat kajian-kajian ilmiah di situ yang kita sampaikan ke khalayak ya, baik nasional maupun internasional ya. Nanti biarkan ini terjadi secara apa adanya saja ya, dan saya yakin ya dengan pendekatan seperti ini akan menjadi situs milik kita bersama ya, bahkan bukan hanya milik Indonesia tetapi akan menjadi perhatian warga dunia. Ya, tentu saja masing-masing boleh berpendapat ya, tetapi karena kita sedang membicarakan situs Gunung Padang, akan lebih baiknya jika datang ke situs Gunung Padang dan kita akan menyampaikan hasil penelitian kita di situ ya. Beberapa kita tetap buka ya supaya menjadi bahan diskusi yang menarik di situ ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi datang saja ya. Tidak usah khawatir bahwa harus setuju dengan kami ya, bahkan berbeda dengan kami juga silakan, tetapi yang pasti gitu ya, kita bicara mengenai situs itu, maka datanglah ke situs Gunung Padang. Iya, ekskavasi ya, penggalian itu tentu dilakukan dengan sangat hati-hati ya, lapis per lapis ya, kita secara pelan-pelan ya, nanti setiap apa yang kita temukan ya, atau apa yang kita lihat kita catat ya, kita merekam secara 3 dimensi ya, lalu juga merekam gambar, foto ya, video seperti itu. Dan ketika misalnya menemukan logam, maka kita panggil ahli logam ya, kita ahli misalnya metalurgi gitu. Ketika kita menemukan batu tertentu, kita panggil ahli geologi ya, ahli petrologi dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika melihat ada misalnya rembesan air gitu ya, seperti itu kita panggil ahli hidrologi ya, seperti itu. Jadi ini kotak boleh dilihat oleh semua orang ya, boleh dinilai ya, atau boleh dikaji oleh berbagai disiplin ilmu ya, seperti itu. Rata-rata kita semua kotak ekskavasi itu kita buka sehingga sekali lagi akan menjadi diskusi yang menarik ketika melihat kotaknya langsung. Jadi jangan pernah bicara situsnya ya, sekali lagi ya, jangan pernah bicara situsnya dari luar ya, dengan perbandingan situs lain. Boleh seperti itu, tapi mari kita tempatkan, hari ini kita sedang mengkaji situs Gunung Padang, datanglah ke situsnya ya, berdiskusi dengan kami ya. Bahkan kalau diperlukan ya, sepertinya perlu diekskavasi ya, atau dikaji sebelah mana gitu ya. Kalau misalnya alasannya masuk akal ya, reasoningnya, nalar ilmiah, akan kita akomodir ya, seperti itu, untuk mengetahui dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan masih tersimpan di situs Gunung Padang. Mungkin sampai akhir tahun kita akan melakukan kajian terus ya, nanti bareng dengan pemugaran ya. Pemugarannya akan dilakukan secara bertahap ya, parsial, hanya di bagian-bagian tertentu yang kira-kira para ahli ya, para ilmuwan ya, tentu juga masyarakat
kira-kira sudah sepakat bahwa kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, itu yang kemudian akan kita pugar ya. Nah, untuk sementara yang kita dahulukan adalah bagian-bagian yang rawan ya, dalam artian longsor ya, sudah patah, sudah jatuh ya, sehingga bagian itu yang kita dahulukan untuk pemugaran. Jadi upaya pelindungan untuk memperpanjang usia situs. Benar-benar merdeka, pasti tidak terjajah. Yang